Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 3. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Fujiwara Basrai, dan Israni Atika, serta Vela Novia Andesta. Untuk materi pertemuan 1 akan saya jelaskan sendiri dengan materi ekonomi regional dan ruang lingkupnya. Baiklah, pada pertemuan pertama ini kita membahas tentang konsep dasar ekonomi regional. Secara sederhana, ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas ekonomi berdasarkan wilayah atau daerah tertentu. Jadi fokusnya bukan lagi nasional, tetapi bagaimana perkembangan ekonomi terjadi di provinsi, kabupaten, atau kota. Ekonomi regional penting karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Ada daerah yang kaya akan sumber daya alam, ada yang unggul di sektor jasa, dan ada yang berkembang di sektor industri. Perbedaan ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi antar wilayah tidak selalu merata. Salah satu persoalan utama adalah ekonomi regional, ketimpangan pembangunan. Kita sering melihat ada wilayah yang sangat maju dengan infrastruktur lengkap, dan sementara ada wilayah lain yang masih tertinggal. Ketimpangan ini disebabkan oleh perbedaan kualitas sumber daya manusia, akses pendidikan, infrastruktur, serta investasi. Disinilah peran ekonomi regional menjadi penting, terutama dalam perencanaan wilayah. Pemerintah perlu menyusun kebijakan berdasarkan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Sejak adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber dayanya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi regional membantu menciptakan pembangunan yang lebih terarah, merata, dan sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya pada pertemuan 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Vela. Kepada Vela, disilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pada pertemuan kedua, yaitu tentang ukuran dan struktur ekonomi regional. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas bagaimana cara mengukur dan menganalisis kondisi ekonomi suatu daerah. Indikator utama yang digunakan adalah PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. PDRB menunjukkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB dapat dihitung melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Dan itu ada PDRB harga berlaku dan harga konstan. Harga berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi real karena sudah menghilangkan pengaruh inflasi. Selain PDRB, ada juga pendapatan per kapita daerah yang diperoleh dari PDRB dibagi jumlah penduduk. Indikator ini digunakan untuk melihat rata-rata kesejahteraan masyarakat. Namun, pendapatan per kapita tidak selalu mencerminkan pemerataan pendapatan, sehingga perlu dilihat bersama indikator lain. Kita juga mempelajari struktur ekonomi daerah. Apakah didominasi sektor primer seperti pertanian, sektor sekunder seperti industri, atau sektor tersier seperti jasa. Untuk menganalisis sektor unggulan digunakan metode location, question, and shift share analysis. Dengan memahami ukuran dan struktur ekonomi regional, pemerintah dapat menentukan sektor prioritas dan strategi pembangunan yang lebih efektif. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Vela yang telah menyampaikan materi dengan baik. Untuk materi terakhir, yaitu pertemuan 3, akan disampaikan oleh rekan saya, Israni Atika. Kepada Israni Atika, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ketiga, yaitu tentang teori lokasi dan aglomerasi. Teori lokasi menjelaskan mengapa suatu kegiatan ekonomi memilih lokasi tertentu. Teori klasik seperti Johann Heinrich von Thunen menjelaskan bahwa kegiatan pertanian dipengaruhi oleh jarak ke pasar dan biaya transportasi.
Kemudian, Alfred Weber menyatakan bahwa industri memilih lokasi yang meminimalkan biaya produksi dan transportasi. Sementara Walter Christeller menjelaskan pola persebaran kota berdasarkan fungsi pelayanan dalam teori Central Place. Selanjutnya teori modern kemudian berkembang seperti konsep kutub pertumbuhan dari Francois Perroux yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berawal dari pusat tertentu dan menyebar ke wilayah sekitarnya. Selanjutnya adalah konsep aglomerasi, yaitu kecenderungan perusahaan berkumpul di suatu wilayah karena adanya keuntungan bersama, seperti efisiensi biaya, akses tenaga kerja, dan pertukaran informasi. Contohnya adalah kawasan industri atau kluster bisnis. Jadi, teori lokasi dan aglomerasi membantu kita memahami pola persebaran aktivitas ekonomi dan strategi pembangunan berbasis wilayah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Israni Atika yang telah memaparkan materi dengan baik. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.